Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah mau hadir nih, menyempatkan diri untuk kuliah pengganti. Jadi kuliah pengganti malam ini akan ngebahas mengenai supervised learning dan support vector machine. Kalau di Sabtu kemarin kan kita ngebahas tentang unsupervised. Nah, ini di pengolahan citra digital pada week ke-6 kita mau ngebahas tentang supervised learning-nya dengan algoritmanya yaitu support vector machine. Mungkin teman-teman ada yang lupa, jadi saya sedikit refresh ya. Nah, di sini ini merupakan bagian utama di mana ini merupakan tipe-tipe dari machine learning ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Nah, di materi malam ini kita ngebahas terkait dengan mendalami supervised learning, baik itu classification dan regression. Tapi kita lebih akan ngebahas terkait dengan classification. Karena kan kemarin unsupervised learning kita sudah ngebahas terkait dengan clustering. Nah, di bagian kedua unsupervised learning kita akan membahas terkait dengan dimension reduction. Pertama-tama kemudian kita nge-refresh lagi kalau di pengolahan citra digital itu masih masuk ke dalam bagian AI, ML ataupun DL. AI tersebut dinamakan Artificial Intelligence, di mana para insinyur itu membuat mesin ataupun program menjadi lebih pintar, menjadi cerdas, mirip seperti manusia. AI itu bisa melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti mengenali wajah, memahami bahasa, ataupun membuat keputusan. Kemudian di machine learning, ini merupakan bagian dari AI, di mana machine learning itu merupakan kemampuan komputer untuk belajar dari data tanpa perlu diprogram secara khusus untuk setiap tugasnya. Contohnya, ini merupakan program yang bisa belajar mengenali gambar kucing seperti melihat banyak contoh gambar. Model ini belajar dari banyak pola yang ditemukan di dalam data dan bisa membuat prediksi ataupun keputusan berdasarkan pengalaman ataupun trainingnya. Nah, kemudian deep learning ini merupakan spesifikasi lebih spesifik lagi dari machine learning dan masih bagian juga dari artificial intelligence. Jadi deep learning ini merupakan teknik khusus dalam machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan yang lebih kompleks terdiri dari banyak lapisan. Inilah mengapa ini disebut deep ya, atau mendalam. Contohnya komputer yang bisa mengenali wajah dalam foto dengan sangat akurat karena menggunakan jaringan saraf dalam yang meniru cara kerja otak manusia. Maka akan banyak lapisan-lapisan dan neuron-neuron yang menyatu di dalam arsitektur deep learning. Nah, kita masuk ke dalam materi supervised learning. Apa sih supervised learning? Jadi supervised learning itu dikenal sebagai supervised machine learning yang merupakan subkategori dari machine learning dan artificial intelligence. Supervised learning itu didefinisikan berdasarkan penggunaan kumpulan data ataupun dataset yang berlabel. Kalau kemarin unsupervised learning kita belajar terkait dengan data yang tidak memiliki label, sehingga kita memberikan labelnya menggunakan titik centroid. Nah, di supervised learning kita memiliki data ataupun dataset yang sudah memiliki label, di mana ini merupakan untuk dilatih algoritmanya dengan mengklasifikasikan data ataupun memprediksi hasil data secara akurat. Nah, kemudian di supervised learning itu ada dua tipe teman-teman. Jadi yang pertama itu ada regression, memahami hubungan antara variabel dependent dan independent. Nah, teman-teman perlu menggarisbawahi apa sih itu dependent ataupun apa sih itu independent.
Dependent itu berarti dia terikat dan tidak dapat berdiri sendiri ya. Sedangkan kalau independent, dia tidak terikat dan mampu berdiri sendiri. Kemudian di klasifikasi, supervised learning itu diterapkan untuk menetapkan data uji ke dalam kategori tertentu. Nah, klasifikasi ini mengenali entitas tertentu di dalam kumpulan data ataupun dataset dan mencoba menarik beberapa kesimpulan tentang bagaimana entitas tersebut harus diberi label ataupun didefinisikan. Algoritma klasifikasi yang umum ini biasanya kita klasifikasian linear, kemudian support vector machine, algoritmanya yang digunakan, kemudian decision tree, KNN atau K-nearest neighbor, dan random forest. Sedangkan kalau regresi itu biasanya digunakan untuk membuat proyeksi seperti pendapatan penjualan untuk bisnis tertentu. Nah, ini biasanya menggunakan algoritma namanya regresi linear dan regresi keluarga regresi lainnya ya, seperti logistik ataupun polinomial. Nah, kita ingin mendalami supervised learning, teman-teman. Di sini saya memiliki gambar yang sudah memiliki label. Jadi ada label namanya cow, ada elephant, dan camel. Cow sapi, elephant gajah, camel itu onta ya. Di sini cow itu ada, bisa dibilang teman-teman bisa hitung ada 6 ya. Kemudian elephant itu gajahnya itu juga ada 8. Kemudian camelnya itu ada 4. Nah, ini yang dinamakan sebagai input data ataupun data mentah ya teman-teman, yang menjadi kumpulan dataset sudah memiliki label. Kemudian dari data tersebut kita ingin melakukan pelatihan dengan menggunakan algoritma supervised learning, yaitu klasifikasi ataupun tadi regresi. Maka kita perlu membagi input raw data tersebut ke dalam training dataset. Biasanya kita bisa membagi porsinya seperti data trainingnya itu 80% dan data ujinya 20%. Nah, itu teman-teman bisa atur sendiri di dalam codingan tergantung dengan jumlah datasetnya. Kalau datasetnya terlalu sedikit, maka kita perlu membagi proporsi training dan data ujinya itu disesuaikan semaksimal mungkin. Bisa jadi 60-40 atau 70-30. Setelah kita mengetahui nih teman-teman, apa sih yang ingin kita prediksi atau klasifikasi, maka kita bisa nih langsung memasukkan data-data tersebut ke dalam algoritma. Tadi kan udah dibagi ya proporsinya. Kemudian tujuan akhirnya kita sudah tahu, maka kita bisa memasukkannya ke dalam algoritma. Sehingga algoritma tersebut bisa melakukan processing ataupun pemrosesan klasifikasi ya. Nah, pengklasifikasian tadi sudah ada 3, maka dia akan memprediksi. Oh ternyata ini elephant, camel, cow. Prediksinya berapa persen sih outputnya yang dihasilkan. Nah, itu yang dinamakan supervised learning, teman-teman. Kemudian, kalau di dalam support vector mesin pengolahan citra digital, ini akan kita bahas lebih dalam. Jadi, sama seperti kemarin di unsupervised learning, ada beberapa matematis yang perlu teman-teman ketahui. Teman-teman boleh pelajari lebih dalam ataupun teman-teman boleh melakukan manualnya, itu juga boleh. Nah, apa sih support vector machine? Ini merupakan salah satu metode algoritma supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi biner dan multiclass, regresi maupun deteksi outlier. Apa sih itu biner dan multiclass? Biner itu bisa dibilang hanya ada 2 kelas ya teman-teman. Jadi 1 atau 0. Dan multiclass itu ada lebih dari 2 kelas. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu dinamakan multiclass.
Nah, seperti gambar tersebut ada garis bujur X dan Y. Ini diklasifikasikan sebagai kelas biner ya, karena hanya ada dua kelas. Di mana di sini kelas A itu adalah bintang dan kelas B itu adalah segitiga di dalam support vektor. Nah, di sini kita bisa melakukan klasifikasi SVM, teman-teman. Jadi SVM itu memiliki banyak banget kernel namanya. Ini biasa digunakan untuk hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning itu apa? Biasanya untuk memilih ataupun menjadikan opsi dalam mengatur hasil output yang diinginkan. Misalkan persentase akurasinya bisa ditingkatkan dengan mengatur linear kernel yang teman-teman pilih. Di sini ada 4, teman-teman. Ada linear, kernelnya biasa, kemudian ada linear SVC, kemudian RBF kernel, dan polinomial ataupun degree 3. Nah, ini bisa diatur-atur lah degree-nya ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita ingin menggunakan kernel linear, yang berarti kita memisahkan antara dua kelas yang dimana itu adalah garis lurus. Di linear kernel, ini bekerja dengan baik jika kita dapat memisahkan datanya secara linear, seperti terlihat pada gambar linear kernel ya. Kemudian di linear SVC yang gambar kedua kanan atas, ini bisa diimplementasikan secara konsep mirip dengan SPM linear, tetapi menggunakan bisa bilang teknik yang berbeda, di mana ini akan lebih cepat dengan dataset yang cukup besar, teman-teman. Nah, kemudian di gambar ketiga, pojok kiri bawah, itu namanya RBF kernel. RBF itu singkatan dari Radial Basis Function. Ini merupakan kernel non-linear yang fleksibel. Ini mampu menangani dataset yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Kernel ini membuat pemisah kita lebih kompleks, seperti misalkan kita memiliki dataset dengan data yang rumit banget nih dibagi-bagi. Karena kan bisa dibilang kucing itu memiliki ras yang berbeda, dan setiap ras mungkin ada kemiripan, baik itu bulu, kemudian corak, dan lain-lain. Nah, itu bisa dibilang lebih rumit ya, teman-teman. Maka bisa menggunakan RBF kernel. Kemudian yang terakhir, SVC with polynomial kernel. Ini digunakan untuk membuat pemisah yang lebih kompleks lagi. Jadi polinomial ini menangkap hubungan nonlinear dengan menambah dimensi ruang fitur. Jadi akan banyak banget fitur-fitur dimensi lainnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian pada setiap gambar ini bisa dilihat, teman-teman, ini berwarna ya, yang menggambarkan wilayah dari masing-masing data, kelas-kelasnya, terklasifikasi dalam kelas apa mereka datanya. Nah, setiap kernel memiliki cara pemisahan yang berbeda tergantung pada kompleksitas dan jenis distribusi datanya. Nah, ini bisa dilihat ada rumus linear, kemudian polinomial, RBF, dan terakhir adalah polinomial sigmoidan gitu ya. Di dalam SVM ini sudah dimodifikasi jadi memiliki multi layer ya, teman-teman ya. Sebenarnya SVM itu sederhana sih. Nah, kalau ini sudah dimodifikasi jadi banyak lapisan ya. Bisa dilihat, teman-teman, ini SVM-nya memiliki 2 layer. Layernya ini ada, ya bisa dibilang S1 dan juga sebelahnya ya. Jadi ada hidden layer yang dimiliki dengan 3 SVM model nih. Nah, ini yang S1, S2, S3 ini bisa disebut sebagai hidden layer. Nah, yang X1, X2 sampai dengan XD ini namanya input layer, teman-teman. Outputnya yang mana? Outputnya biasanya yang M dan sampai GX nih. Gitu ya untuk arsitektur dari SVM. Nah, dalam
penghitungan klasifikasi SVM ini ternyata lebih kompleks ya daripada yang kita pelajari terkait dengan kemarin ya, clustering. Ternyata di multilayer SVM itu yang algoritma pertama nih, matematika pertama persamaan 1.11 ini digunakan untuk menentukan kelas dari suatu datanya. Nah, model ini melihat contoh-contoh dari data, kemudian mengukur kesamaannya menggunakan fungsi kernel. Kernel itu nilai K-nya ya, ataupun variabel K. Nah, di parameter sigmoid alpha ini berfungsi sebagai penimbang yang menentukan seberapa besar kontribusi setiap data latih dalam keputusan model. Nah, BC-nya itu adalah biasnya untuk menggeser garis pemisah agar lebih akurat. Kira-kira seperti inilah untuk formulasinya. Kemudian untuk formulasi 1.13 itu adalah formulasi dual, di mana untuk mengoptimalkan parameter, sehingga dibutuhkan nilai alfa yang lebih besar dan mempengaruhi garis pemisah. Sampai dengan pembaruan parameter model di 1.15 ini masih menggambarkan penghitungan gradien untuk mengoptimalkan parameter model sehingga akurasinya itu bisa lebih meningkat. Jadi pada dasarnya ini merupakan cara untuk memberitahu model bagaimana model tersebut perlu mengubah parameternya agar menjadi lebih baik dalam memprediksi kelas data baru. Nah, ini lumayan banyak ya teman-teman kalau kita lihat ya. Matematisnya sampai ya kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke masalah di unbalance dalam machine learning. Nah, masalah unbalance di machine learning ini bisa ditampakkan dalam gambar. Misalkan garis hitam ini disebut dengan non-weighted. Nah, ini merupakan garis pemisah yang dibuat oleh SVM tanpa menggunakan bobot ya teman-teman. Garis hitam non-weighted yang pojok kanan atas ya. Di mana artinya semua data dianggap memiliki kepentingan yang sama sehingga model tidak memberikan perhatian khusus pada ketidakseimbangan jumlah sampel antar kelas. Jadi model algoritmanya bodo amat meskipun data kelas A lebih banyak dari data kelas B. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, di garis hitam ini merupakan hyperplane yang memisahkan dua kelas gitu ya teman-teman dengan warna yang berbeda. Kemudian di garis merah weighted ini merupakan garis yang memisahkan ketidakseimbangan kelas ya teman-teman dengan memberikan bobot lebih besar pada kelas yang minoritas ataupun kelas dengan jumlah sampel yang lebih sedikit. Model ini akan memberikan lebih banyak perhatian untuk memaksimalkan pemisahan kelas yang lebih kecil. Hasilnya, garis pemisah yang berbeda dari garis hitam, garis ini akan lebih miring untuk menyeimbangkan kedua kelas sehingga meningkatkan akurasi klasifikasi pada kelas yang lebih kecil. Jadi si garis merah weighted ini akan lebih memiliki pengaruh kepada data yang lebih kecil ya teman-teman. Meskipun tidak besar-besar banget untuk pembagian kelasnya tersebut, data kelas tersebut. Nah, kemudian interpretasi gambar garis merah dan hitam memiliki kemiringan yang berbeda karena penggunaan bobot. SVM dibobotkan menggunakan weighted, mencoba untuk lebih baik dalam memisahkan kelas minoritas. Kemudian titik biru dan coklat yang ada di pojok kanan atas mewakili sampel dari dua kelas yang berbeda. Kelas dengan titik berwarna coklat merupakan kelas yang lebih kecil ataupun kelas minoritas yang membuat SVM memberikan perhatian ekstra untuk memisahkan datanya dengan baik. Jadi garis merah akan memberikan perhatian kepada data yang lebih sedikit, yaitu data coklat. Nah, kira-kira di gambar pojok kiri bawah itu diperlihatkan ya, ketika constant weight itu bisa dibilang
memiliki kecenderungan pada pada titik-titik putih. Kemudian ketika dimodifikasi, maka dia akan membagikan nih agar lebih proporsional lah ibaratnya gitu ya teman-teman. Oke. Sip, kita masuk ke praktikum pengolahan citra digital. Akhirnya teman-teman kita bisa masuk. Silakan teman-teman bisa mengikuti ya codingan yang saya berikan. Oke. Jadi ini akan memiliki keterkaitan juga sebenarnya dengan UAS ya, UTS, Mbak. Jadi UTS kan ya klasifikasi juga, tapi teman-teman modifikasi dengan filter-filter yang udah kita pelajari dari sesi 1 sampai 5. Ini kan sesi 6 ya, pengolahan citra digitalnya. Jadi akan lebih berfokus kepada trainingnya. Nah, di sini teman-teman boleh melakukan sebentar ya, saya tampilkan dulu. Oke. Nah, teman-teman silakan membuka Google Colab-nya. Kalau sudah diketikkan, silakan nanti boleh open voice agar saya kebawahkan ya teman-teman ya. Oke. Sudah siap semuanya? Silakan ya diketikkan teman-teman ya. Ini gambarnya menggunakan gambar yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Gambar yang ada 2 folder tersebut, bukan gambar yang menggabungkan tugas itu ya. Bapak ini pakai drive yang kemarin, Pak? Gimana? Drive fotonya yang kayak kemarin aja. Iya, yang 2 folder kita kumpulin sampai 10 gambar itu. Oke, Pak. Sebentar. Ini nggak banyak ya teman-teman codingannya, jadi silakan teman-teman coding aja. Ini ngomong aja. Enggak, Dek. Kalau udah kasih tahu ya biar saya turunin.
Boleh turun, Pak? Oke. Babi. Bapak. Ah, belum. Sampai mana nih? Sampai base patch. Sampai ya situ aja, Pak. Ya, sinilah. Ini kalau sampai salah lagi kebangetan nih. Bapak bisa ke bawah nggak? Lele kemana Lele? Bapak ke bawah dong.
Bisa ke bawah dikit nggak, Pak? Pak bisa ke bawah nggak? Di sini bisa diatur ya test size-nya, kayak yang tadi saya bilang proporsinya, mau trainingnya 60, testingnya 40, dan juga random state. Random state itu berarti datanya nanti ketika di train akan diacak 43, ya ini nilai 43 kalinya gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau tes size-nya di 20% untuk data diuji, 80% untuk training, silahkan. Nanti hasil akurasinya beda-beda, tergantung dengan test size-nya. Pak bisa ke bawah, Pak. Nah, teman-teman juga bisa ngatur nih kernelnya. Tadi kan ada banyak nih tipe-tipenya, dari linear sampai polinomial. Ini teman-teman bisa atur sendiri sesuka teman-teman. Udah teman-teman, atau mau saya turunin lagi? Boleh diturunin, Pak. Nah, ini juga kita langsung evaluasi ya teman-teman ya. Kita nggak cuma ngelihat akurasinya aja, tapi kita ngelihat presisinya, kemudian recall-nya, dan F1 score-nya, nilai akurasi rata-ratanya gitu teman-teman. Dan nanti menggunakan conversion matrix namanya.
Bapak boleh ke bawah. Oke, ini udah sampai paling bawah ya. Silakan bisa dijalankan kalau sudah. Bapak saya error. Gimana? Gimana ada yang error? Di yang paling atas yang from square.matrix itu loh, Pak. Hah? Square. Yang mana? Itu yang di from scalar matrix itu loh, Pak. Kenapa errornya? Di sini invalid syntax. Invalid syntax. Berarti ada yang salah nih importnya. Coba udah benar belum nih ketikannya? Bapak boleh ke bawah dulu nggak? Masih utuh, Pak. Coba deh saya jalankan. Bapak try saya error. Errornya kenapa? Harusnya tampilannya kayak gini nih teman-teman. Saya bisa bacanya, Pak. Saya tetap di bagian yang scalar itu, Pak. Tetap bagian di situnya. Ini kan harus connect ke Google nih, bla bla bla. Oke. Jangan bisa continue. Errornya apa nih? Bisa ditampilin nggak? Bisa, Pak. Mau coba ditampilin, Pak. Coba tampilin. Apa itu typo itu kau? Yang mana, Pak? From apa from? Kau itu. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang error siapa lagi tadi? Saya, Pak. Mana coba tampilin? Sil. Yang mana yang error sil? Line 2 ini yang try saya ada bawahnya ada ini garisnya. Tulisannya apa? Itu datasetnya udah diganti belum? Datasetnya udah sesuai. Udah. Ini yang 10. Oh. Baterainya di ini apa?
setara sama image pad itu try sampai bawah tuh, sampai label append, sampai label append, setelah di tab. Nah, coba jalanin lagi. Jalanin sih Elvi. Iya, sabar Bapak. Nah, apa tuh error? Apaan tuh SYM? Mana ada itu SYM? Saya salah ketik ya? SVM. Ya Pak. V. Coba jalanin. Dah. Ada lagi yang error? Ya siap. Nah, kalau nggak ada yang error, nanti kan tampilannya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi udah dikasih tahu nih, akurasi dari algoritma tersebut tuh 62,50%. Di mana nilai precision-nya, kemudian recall-nya, F1 score-nya ini berapa persen. Nah, masing-masing kelas itu memiliki persentase yang berbeda ya akurasinya. Tapi untuk total keseluruhan akurasi itu ini ya teman-teman ya 0,662 ataupun 62,5% ya kalau yang di sini dilihatkan. Kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita melakukan prediksi nih dengan gambar yang baru nih. Teman-teman bisa ikutin codingan selanjutnya ya teman-teman ya. Untuk mengupload gambar prediksi. Ini teman-teman bisa coding di bawahnya lagi. Ditambah aja ya. Tambah code ini. Nanti dia di bawahnya akan muncul untuk memasukkan codingan. Pak, kok saya di hasilnya kok satu-satu ya Pak ya? Satu-satu tuh gimana? Di situnya Pak, kayak kan Bapak itu main clone-nya 0,67. Saya cuma satu. Oh, ya udah nanti ikutin dulu aja dulu, ikutin dulu. Udah? Atau masih ada yang belum? Cek. Belum, Pak, belum. Oke. Ini kenapa Dela dan Alwi? Astagfirullah, lagi pacaran ini.
Bawah, Kak. Alazim. Bapak ke bawah, Bapak. Jadi sebelum diprediksi kita ubah dulu nih gambarnya menjadi vektor satu dimensi biar nanti bisa dimasukin ke model sehingga kita tahu nih prediksi dari gambar tersebut apa sih. Coba teman-teman jalanin kalau udah selesai ngoding ini ya. Nanti kita bahas kenapa akurasi teman-teman nggak bagus, kenapa model teman-teman buat ini. Bapak boleh minta tolong ke atas? Gimana? Tolong ke atas, Pak. Sampai nih. Ubah gambar aja, Pak. Enggak, bawahnya mau tolong. Bawah. Lagi. Bawahnya PLT Show. Sampai situ, Pak. Oh. Yang keluar tuh apa, Pak? Masih ada ya, Pak? Atau belum? Udah selesai. Ini untuk memilih file gambar sih. Nanti masukin gambar yang ingin kita prediksi. Oh, masukinnya di mana, Pak? Hah? Masukinnya di mana? Nanti muncul Kok saya nih. putih kosong? Ini akan muncul choose file nih itu. Ini bisa kita Oh, pilih. maga. Ini bisa kita pilih gambarnya maunya apa. Nanti bisa diprediksi teman-teman. Nah. Kayak gini ya. Gitulah teman-teman kira-kira. Gimana teman-teman? Ada yang error atau belum muncul?
Sudah, Pak. Udah, coba saya mau lihat. Saya belum muncul, Pak. Saya gambarnya keluar, tapi bawahnya Oke, ini nih gambarnya tadi diprediksi. Akurasi prediksinya 57% gitu ya teman-teman ya. saya nggak ada itunya, Pak. Nggak ada hasil akhirnya. Kok nggak ada Tapi gambarnya bisa keluar. hasil akhirnya? Saya bingung tuh. Tapi bisa sampai yang kayak choose file gitu. Terus bisa diupload. Nah, di situ nggak bisa. Error. Mana coba lihat. Coba. Di sini, Pak. Image flatten. Coba ke atas. Oke, bentar. Image flatten nih. Titik reset 1, image titik. Itu bukan underscore tapi titik. Image titik flatten yang kedua. Bukan itu. Yang kanannya. Apa tuh? Salah lagi. Confidence is not defined. Kenapa not defined-nya? Coba kata. Nggak tahu, Pak. Printf gambar confidence and np titik max prediction berubah prediction pada titik berubah image pattern. Ada yang errornya sama atau ada yang beda teman-teman? Ininya Sinta confidence deh, bukan confidence. Confidence-nya tuh Tambah N sin confidence. Yang kiri yang atas sin. Yang itu tuh. NP max. Iya. itu confidence itu. Kurang M. Typo. Udah ya, Pak. Terima kasih. Oke, akurasi yang atasnya udah bagus belum? Akurasi yang mana, Pak? Yang F1 score, terus itu yang ada laporan klasifikasi. Yang mana, Pak? Yang sebelumnya, codingan sebelumnya di atasnya. Nah, Hasilnya ini, Pak. itu tandanya terlalu overfit sih, terlalu sempurna modelnya. Coba punya saya uploadednya error. Hah? Iya, Pak, karena fotonya orang ganteng. Astaga. Ada lagi yang error, coba tampilin yang error. Itu kalau udah satu Sabar titik. Pak, Pak. Ya, coba. Saya tidak keluar ini. Why? Oh, si Silvi dulu. Oke. Kita bedah. Uploaded, Pak. Uploaded. Uploaded. Mana tadi? Uploaded sama dengan file titik upload. Itu apaan kok kurung kurawa? Bulat-bulat. Harusnya kurang biasa, Pak. Oh, nah. Gini. Dah. Yang membuat karyawan tidak bisa bekerja. Salah lagi. Apa tuh, ada apaan tuh errornya tuh? Itu upload and predict kenapa ada? Ada ini. Tuh.
Nah, error apa lagi tuh? Image name. Image name, coba dicari di printf. Ke atas. Nah, atas. Kok dengan akurasinya nggak ada sih? Ada yang ketinggalan, Pak. Ada. Banyak ini. From buffernya nggak ada. Ada saya, Pak. Ini copy dari mana ini codingan? Enggak, Pak, saya ngetik. Cuman kan tadi saya ketinggalan yang tadi saya bilang Bapak ke atas dulu. Saya kira gitu doang. Coba nih masukin nih yang ada di chat. Nggak bisa di ini. Nah, untuk yang di bagian image ini ada ini. Itu yang di bagian image. Kemudian di bagian print ini. Bagian Gimana? Itu yang image tuh yang atasnya. Coba copy paste. Sampai image semuanya, sampai baca gambar. Ya, terus sampai bawah, sampai 150. Pak dihapus aja. Gitu diganti sama yang baru. Oke. Casey, gangguan apa saja yang membuat karyawan tidak bisa bekerja saat jam kantor? Cinta. Pilih, ada 3 jawaban. Gangguan bisa apa di-copy ya? saja yang membuat karyawan tidak bisa bekerja saat jam kantor? Jawab. Berisik. Yo, ngapain di situ? Harus di bawah inian ya, tanda baca. Bawah mana, Pak? Image-nya sejajar sama baca. Lagi. Nah, samain bawahnya. Ya. Terus bawahnya saya copy printf, Pak. Bukan, itu printf yang bawah dong. Yang paling bawah. Yang gantiin codingan printf, no. Tapi jatuh cinta. Ya, itu mah kan sama aja galau, terus stresnya ngaruh dan sering aja. Coba dah. Kenapa napi yang tanjir? Nah, ini kan gangguan kerja. Maksud aja. Masih. Coba atas. For image name, bukan image path. img underscore name. Ini, Pak. Ya. Masih ada aja. Yes. Ada yang bisa bantu Silvi ini? Errornya yang mana ini? Oh ya, jelas sih, kelihatan. Ini urutannya loh, Sil. Kenapa, Pak? Itu dari ubah gambar sampai print itu kan harus sejajar sama PLT, bukan sejajar upload. Yang bagian mana, Pak?
prediction. Ini bisa dicoret-coret ke sini. Nggak bisa dicoret lagi. Oh, ini bisa nih. Ini harus sejajar. Sejajar sama PLT nih, sejajar. Ini juga Cukup gak, Pak? image flattennya juga. Udah, coba. Prediksi. Oh, udah bisa. Apalagi error lagi, coba bawa lagi. Files. Pak, loaded lagi. Ya, filesnya nggak diimport. Itu import files bukan drive, Sylvie. Ya, Mapa. udah jalan. Oh iya, udah bisa. Ambilnya dari sini, Pak. Nggak bisa dari drive. Ya, pilih dulu gambarnya. Gambarmu apa? Pak, saya nggak ada kospel Saya orang Pak. Bandung. Apa Rashan? Coba tunjukin. White. Bisa, Cok. Lu apaan sih, Del? Mana sih? Oh, ini. Saya. Ada nggak, Pak? Belum. Apa yang error? Kecil banget. Nah, Nih. Nggak ada ininya, Pak. Nggak ada konsnya. Kospel. Cospel. Iya. Jadi di runnya nggak error, tapi buat Oh, Choose filenya kospelnya. ada. Itu upload and predict-nya dihapus, Bak. Oh, ini hapus. Bukan. Taruh sini tuh. Oh, ini. Ya, Oke. Ada nggak ya? Oh, ada. Hore. Tes dulu, Pak. ya, Pak. Masih error, Pak. Error ternyata. Apa itu yang error Iya. tuh? Di line 24. Apa itu? Print F gambar di sini nih. Di sini. Enggak Di sih, sini. itu enggak error sih prediction. Apa ini kurang geser juga, Pak? Enggak sih. NP max prediction progress 100%. Itu tadi yang paling atas tuh 150 kali 150 juga bukan? Ini. Oh, yang atas. Oh, bukan 300. Nah, samain. Oh, samain. Oh, itu narah hubung itu, Pak. Apa itu pixelnya, pixel gambarnya harus sama. 150. Nah, berarti dari atas juga jalaninnya. Oh, dari atas sini. Ya. Ini 111 lagi. Nah, itu udah 100%, tapi itu namanya overfitting ya. Terlalu bagus. Coba saya lihat yang ini, Pak. Bentar, Pak. Kayaknya ini bakal error lagi, nggak? Enggak sih, harusnya enggak error sih. Oh, nggak error, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oh, Pak. Ya. Ada lagi yang error, teman-teman. Ada yang error nggak? Parhan. Ayo, ada yang error nggak nih? Satu-satu.
Pada copy paste itu Pak, pada copy paste Pak. Astaga. Udahlah, saya cukupkan kalau kayak gitu ya. Ini pertemuannya ya segitu kalau untuk yang pertemuan 6. Karena kan kita lebih mendalami terkait support vector machine ya. Nanti UTS-nya teman-teman boleh menggunakan algoritma apapun ya. Nanti UTS-nya teman-teman boleh menggunakan artificial neural network, support vector machine, ataupun clustering, terserah teman-teman. Intinya di situ ada aturan-aturannya, silakan diikuti aturan-aturannya, dan ini dikerjakannya di komputer ya, secara fisik ya, berarti di lab ya. Jadi dipastikan kalau teman-teman ingin membawa catatan ya harus ada di Google Drive, nggak bisa teman-teman bawa pakai flash disk ya. Kayak gitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri teman-teman. Selamat malam teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Udah absen belum Pak? Pak, Dela udah absen belum, Pak? Oh iya, nih saya. Dela Malwi nggak di absen. Maaf, Pak. Soalnya tadi saya di kampus bareng juga sama Alwi. Emang belum absen Pak? Share ya. Belum sih. Dela Malwi belum di absen itu. Bapak apa hadir? Dela hadir ya, Pak? Farhan hadir Pak. Pak. Dela Bapak Alwi hadir. hadir Pak. Kayaknya nggak hadir semua dah. Bapak apa hadir? Belum ini. Mana sih yang 11 ini ya? Ini bukan sih, bukan. Yang ini, cowok. Nah. Iya, Cok. Siapa yang ngomong, Cok? Biasanya. Nah, ini. Nggak hadir siapa tadi? Dela hadir, Pak. Rapa. Bapak apa hadir? Pokoknya Rapa hadir. Alfa, Pak. Oh, hadir. Oh. Dela hadir, Pak. Tuang Allah. Bapak Rasyana nggak hadir, Pak. Aha. Coba dong kamera Berapa, buka. Pak? Kamera buka coba. Dah. Terima kasih teman-teman. Lu pakai foto-foto gua lu, Akbar.